Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa huwa a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tafsir Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, marilah kita awali kajian ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan dilihat surat Al-Lail. Kita akan mengkaji surat Al-Lail. Kemarin ada yang kultum 30 detik itu membahas bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ada 3M itu ya, membaca, mentadaburi dan mengamalkan. Ini nanti kita insya Allah tiga-tiganya kita lakukan. Kita baca dulu, saya dulu diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 11 ayat saja, kita masuk. Lihat lagi di ayat pertama, silakan dilihat. Kita terjemahkan secara lafziyah, nanti juga per ayat ya. Diikuti. Wal-laili, demi malam. Kurang kompak, kita ulangi. Kita ucapkan ya. Wal-laili, demi malam. Idza, apabila. Yaghsha, menutupi. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Jamaah yang dirahmati Allah, surat ini dinamakan surat Al-Lail atau juga bisa disebut dengan surat Wal-Laili, atau ada yang mengatakan surat Wal-Laili idza yaghsha. Jadi dalam Al-Quran itu nama-nama surat itu biasanya tidak hanya satu. Surat Al-Baqarah itu surat Alif Lam Mim. Nah, di sini Allah membuka dengan sumpah.
kalau Allah bersumpah itu dengan ciptaannya. Kalau kita bersumpah hanya boleh pakai atas nama Allah, nggak boleh dengan yang lain ya. Kalau kita hanya boleh wallahi atau tallahi atau billahi, demi Allah. Kalau Allah bersumpah pasti dengan ciptaannya. Allah di sini bersumpah dengan malam, demi malam. Malam itu artinya hitam, gelap. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Para ulama sepakat waktu malam itu dimulai sejak matahari terbenam. Jadi kalau sudah terbenam itu disebut malam. Walaupun ada yang berpendapat malam itu kalau sudah terbit syafaq merah, sudah isya ya, pada isya itu baru malam. Tapi mayoritas para ulama beranggapan kalau sudah terbenam matahari itu berarti sudah malam. Nah, Allah bersumpah dengan waktu malam. Ayat kedua, wan nahari, demi siang. Monggo. Ida, apabila tajalla, terang benderang. Setelah Allah bersumpah dengan malam, kemudian Allah bersumpah dengan siang, sesuatu yang menjadi kebalikannya. Setelah bersumpah dengan malam, Allah juga bersumpah dengan siang. Wan nahari, demi siang, apabila terang benderang. Kalau malam itu menutupi sehingga gelap, kalau siang itu menyingkap, membuka sehingga menjadi terang. Nah, dua hal yang berbeda ini nanti ada kaitannya dengan informasi penting yang Allah sampaikan berikutnya. Nah, langsung kita masuk ke ayat 3. Wama, demi apa-apa, khalaqa, menciptakan, adzakara, laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Ini ada dua versi. Versi pertama, ma di sini itu sebenarnya man ya. Wa man khalaqa. Artinya adalah demi zat yang menciptakan, maksudnya demi Allah sendiri. Tapi yang populer itu ma di sini maksudnya kalau bahasanya Pak Ja'far, bahasanya Bu Ais itu di sini adalah ma masdariyah gitu ya. Ada ma diikuti fi'il madhi itu artinya menjadi isim. Jadi wa ma khalaqa menjadi demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi sehingga kalau ada ma diikuti fi'il itu nanti jadinya ma masdariyah. Nah, Allah tadi bersumpah dengan malam, bersumpah dengan siang. Yang ketiga ini Allah bersumpah dengan sesuatu yang berbeda juga, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau dicermati 3 ayat ini kan, kenapa Allah bersumpah dengan sesuatu yang berbeda? Malam kemudian siang, laki-laki kemudian perempuan. Setelah ini ada informasi apa lagi? Nah, ayat 4 inilah informasi pentingnya di sini. Inna, sesungguhnya, monggo, sa'yakum, usaha kalian, lasyatta, benar-benar bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian benar-benar bermacam-macam. Ini ternyata sebelum Allah menjelaskan bahwa manusia itu usahanya bermacam-macam, berarti berbeda-beda, Allah mendahului dengan ciptaannya yang juga berbeda-beda. Malam, siang itu kan berbeda, bahkan kebalikan, laki-laki, perempuan. Setelah itu ternyata Allah memberikan informasi yang penting bahwa
usaha kalian hai manusia itu juga bermacam-macam. Cuma para mufasir kemudian lebih memfokuskan yang dimaksud usaha di sini adalah terkait dengan amal perbuatan. Ada orang yang amalnya itu baik, ada yang amalnya tidak baik. Alhamdulillah kita siang hari ini dirahmati Allah, dimudahkan Allah melakukan amalan-amalan yang baik, yaitu mengkaji Al-Quran. Di tengah-tengah Bapak Ibu saya yakin lelah ya, capek ya. Ada yang habis ngajar, ada yang habis ngurusi asesmen, itu pasti capek. Ada yang habis ngurusi istrinya yang sakit, itu juga sebenarnya juga capek. Tapi kok mau ke sini? Nah itu karena ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya ini, kita harus memilih usaha yang tentu yang baik. Nah ada bermacam-macam usaha yang kalau dipetakan itu cuma dua. Yang pertama yang baik, yang kedua yang buruk. Tetapi yang baik itu pun juga bermacam-macam. Misalnya sholat tarawih, ada yang sama witir 11, ada yang 23. Sama-sama baik, tapi bermacam-macam. Semuanya boleh. Di Mekah, Madinah sekarang 13 ya. Cara witirnya 13. Dulu 23. Sekarang 13. Ya sebabnya apa ya? Macam-macam sebabnya. Secara medis katanya baru pulih Covid. Ya mungkin ada sebab lain. Nah, jadi Allah menjelaskan di sini bahwa manusia itu punya pilihan-pilihan. Tentu kita memilih yang baik. Nah, kemudian Allah menjelaskan di sini yang baik itu apa saja. Ayat 5 kita lihat, kita baca ulang. Kita baca lagi, monggo. Fa'amma maka adapun, monggo. Man orang atau yang memberi, wattaqo dan bertakwa. Fa'amma man a'ta wattaqo, maka adapun orang yang memberi dan bertakwa, Allah memberikan contoh amal baik yang perlu kita lakukan, diawali dengan satu akto. Maka adapun orang yang memberi, cuma Allah tidak menyebut memberi apa, enggak menyebut. Maksudnya Allah memberi peluang sesuai dengan kompetensi kita dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang punya materi ya memberi materi. Lagi punya uang, aku tak membelikan tongseng, silakan saja, boleh. Lagi punya uang, aku tak membelikan endamane, ya silakan saja. Lagi Jumat berkah, tak bagi-bagi snack, boleh saja. Itu kalau lagi punya materi. Nah kalau nggak punya materi, bisa memberi ilmu. Ya masing-masing kita kan tadi punya kompetensi yang bermacam-macam. Yang punya harta memberi harta, yang punya ilmu memberi ilmu, yang punya tenaga memberi tenaga, bahkan pikiran, bahkan nasihat, bahkan doa. Mendoakan saudaranya itu disebut satu-satu, paling tidak keluarga besar MTS Muhammadiyah Karangkajen, dan tidak perlu WA. Jenengan tak dongake lho, enggak usah begitu. Itu malah enggak mandi, itu malah enggak mandi. Ada hadis itu kan begini ya. Barang siapa mendoakan saudaranya sesuatu yang baik, Allah akan memberi hal yang sama dengan doanya itu. Tapi orang jadi mikir, paling tidak saya jadi mikir, kalau mendoakan yang baik Allah memberi yang sama. Misalnya ya, saya mendoakan Pak Agung, misalnya ya, ya Allah, mudah-mudahan Kau memberikan jodoh pada Pak Agung. Apakah Allah akan menambah gitu loh ya kan? Gitu kan? Kajian tafsir guyan-guyu ya dah. Menambah, yakin menambah, tapi tidak menambah jumlahnya. Menambah apa? Keberkahan.
Kok pikirannya terus nambah jumlah itu kan gajine piro kan gitu toh, mikir gitu. Kasihan Pak Afif ya toh. Jadi intinya adalah memberi apa yang kita punya. Maka nanti Bapak Ibu kita di sini itu punya prinsip begini. Saya di MTS ini harus bermanfaat. Apa saja pokoknya. Oh, kok sana contoh kecil ya, contoh kecil. Anak-anak kok belum ada yang ngajak. Oh, ajak yuk ke masjid. Sana kok belum ada yang ngarahkan wudu. Oh, saya tak ngarahkan wudu. Ada peluang-peluang banyak itu. Sekali ajak satu anak sudah berapa pahalanya? Satu anak saja. Padahal anak kita 500. Jadi selalu ada peluang. Selalu ada peluang. Sesuai keahlian kita yang bermacam-macam. Karena memang ya indahnya di situ. Bermacam-macam itu. Nah, kalau misalnya guru Quran semua, nanti yang guru matematika siapa? Ya harus bermacam-macam. Wattaqo, bertakwa. Setelah Allah menyebutkan perbuatan yang terkait dengan sosial, memberi itu kan sosial, Allah kemudian menyebut ibadah yang terkait dengan Allah, horizontal kemudian vertikal, taqwa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, takwa itu apa? Kalau kita cek di HPT, Himpunan Tarjih Muhammadiyah, itu kan di sana disebutkan at-taqwa huwa at-taqarrub ilallah bimtithali awamirillahi wastinabi nawahihi, gitu ya. Takwa adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang kaitannya dengan Allah. Kalau tadi kan dengan manusia. Yang ketiga kita baca ayat 6. Wasaddaqa, dan membenarkan, monggo. Bil husna, pahala terbaik. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan dengan pahala yang terbaik. Para mufasir itu mayoritas mengartikan al husna di sini adalah balasan. Seperti Ibnu Abbas, Ikrimah itu adalah balasan jazaul husna, balasan kebaikan ya, pahala. Tapi ada yang mengartikan al husna ay al jannah, membenarkan adanya surga, percaya adanya pahala. Jamaah dirahmati Allah, ada satu kisah terkait dengan surat Halil ini. Ada di Al-Bukhari, ada di Imam Ahmad juga ada. Ini yang saya sampaikan yang Al-Bukhari. Ini suatu ketika Sayyidina Ali bilang begini. Ini yang mengatakan Sayyidina Ali. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baqi' al-gharqad fi jinazatin. Suatu hari kami bersama Rasulullah di makam Baqi' di Madinah, sedang memakamkan jenazah. Tiba-tiba Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya begini. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Artinya, kalau bahasa Arab itu sering pakai ma atau la nafiyah lijins kemudian diikuti mustasnahnya ya. Misalnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah bersabda di makam Baqi', tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya nanti di akhirat, di surga dan di neraka. Jadi awake dhewe iki sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Sahabat juga cerdas-cerdas. Qalu, para sahabat bertanya, afala natakilu? Ya Rasulullah, kalau memang seperti itu, berarti apakah kita boleh pasrah saja? Toh sudah ditentukan tempatnya di surga atau neraka. Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah, i'malu
kalian harus beramal. Kalian tidak boleh pasrah. Dan Rasulullah menutup hadis itu dengan kalimat begini, kata kuncinya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan beramal sesuai takdirnya nanti. Jadi begini, kalau kita hidup ini kok gampang berbuat baik, jak ngaji gampang, jak mulang gampang, jak urunan gampang, serba nyenengke itu, wah berarti memang takdirnya swarga. Tapi sebaliknya, kalau ada orang diajak ke masjid angel, tadarus apalagi, pokoknya diajak berbuat baik itu sulit. Nah, kemungkinan takdirnya nanti jelek. Itu kata kuncinya. Dan Nabi menyebutkan ada 3 amalan yang harus sering kita lakukan agar nanti takdir kita baik. Yang pertama adalah wa amma man aqta, senang memberi sesuai kompetensi. Minimal nek ra duwe apa-apa memberi senyuman. Ning rasah pilih-pilih, ya toh? Nek padha sama jenis ra guyu. Oh, ketemu sing putri ngono, guyu, mesem. Ketemu Bu Wildah, mesem. Ada enggak? Udah, ikut enggak? Sudah punya suami ya, mesem tapi biasa aja. Senang loh kalau mesem itu senang. Itu sudah menyenangkan itu. Karena kata Pak Ja'far kan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun ya. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Apalagi mohon maaf ini Pak Andri dan kawan-kawan di depan itu ujung tombaknya penerima tamu ya. Itu harus selalu senyum itu. Apalagi tanggal muda gitu ya. Senyum itu. Tadi ada yang antri nggak kebagian kursi, saya ambilkan kursi. Monggo Bu, ini lenggahkan mriki. Senang sekali itu. Dia Pak, matur nuwun Pak. Itu kan kesan madrasah kita. Ternyata orang madrasah itu baik-baik. Ada yang tengah-tengah tanya, Pak di madrasah sinten? Itu bagian dari pelayanan. Kita nggak usah aku duduk piket. Aku duduk kamat enggak ya? Kamatnya rasa oke siji wae gitu. Siji wae ngasih tunjangan rada bingung ya. Jadi atau tadi yang kedua bertakwa. Kalau kita sudah tahu ini perintah ya sudah, nggak ada tawaran dinyang itu nggak bisa. Wasodaqo bil husna, membenarkan pahala, membenarkan adanya surga. Jadi Rasulullah Muhammad SAW memberikan 3 amalan yang harus kita lakukan. Ya dipaksa nggak apa-apa. Segala sesuatu itu kadang perlu dipaksa. Ya yang maksa ya diri sendiri. Nah, kita selesaikan ini yang berikutnya yang harus dihindari, ayat 8. Wa amma, dan adapun monggo, man orang bakhila, yang bakhil, yang kikir, yang pelit, wastaghna, dan merasa dirinya cukup, tidak butuh Allah, wa kadzdzaba, dan mendustakan, bil husna, pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu, maka kami siapkan tempatnya nanti, lil usra, menuju jalan yang sulit. Yang tadi saya ulangi, yang depan tadi, kalau melakukan 3 hal, mulai dari senang memberi apa yang dipunyai. Allah tidak pernah memaksa di luar kemampuan kita ya. Kalau nggak punya uang yuk mau ngasih, masuk suruh ngasih uang. Senang memberi, jadi sosialnya bagus. Kemudian bertakwa dengan Allahnya juga bagus, dekat dengan Allah, percaya dengan pahala, dengan akhirat, percaya dengan surga. Janji Allah adalah fasanuyassiruhu lil yusra, akan disiapkan jalan yang mudah. Hidupnya menjadi mudah. Mudah di sini maksudnya adalah jalan menuju surganya itu mudah. Bahagianya dunia mudah, akhiratnya juga mudah. Sebaliknya, orang-orang yang bakhil, yang kikir, dimintain tolong itu sulit gitu, muter-muter. Padahal intinya ini ragil melulungi, muter-muter itu.
Alhamdulillah kalau di sini itu nggak ada yang begitu. Kalau saya minta tolong tuh langsung, nggih Pak. Bukan karena kamat, saya yakin bukan karena itu, bukan. Nggih Pak. Itu kata yang paling saya sukai yaitu nggih Pak. Dan orang nggih Pak Arab nggih Bu kan nggak bisa. Nanti itu pasti itu terkait dengan ini. Kalau pribadi nggak mungkin saya minta tolong Pak Edi belikan nasi di depan Pak. Enggak pernah saya. Itu urusan pribadi. Beli sendiri. Kalau ambilkan minum pernah ke Mbak Dina kan ada tamu. Ambilkan minum ada tamu, bukan untuk pribadi saya, enggak. Ambil sendiri. Wong Camat Karangkajen enggak ya tuh, ambil sendiri. Wastagna, merasa dirinya cukup, tidak butuh pertolongan. Kalau di sini maksudnya tidak butuh Allah, enggak pernah berdoa, itu sombong sekali. Makanya Bapak Ibu ini mumpung Ramadan sekalian titip nih, mumpung Ramadan kalau berdoa tolong doakan MTS. Satu muridnya sesuai target gitu ya, minimal 6 kelas. Kemudian diberkahi ya, madrasah kita. Kalau madrasah kita berarti kan semua yang ada di sini. Mendustakan pahala terbaik, maka Allah janjinya adalah akan menyiapkan jalan yang sulit, jadi kesengsaraan. Jalan yang mudah itu kebahagiaan. Kalau melakukan 3 hal tadi, senang memberi, takwa, percaya dengan surga, itu akan diberi jalan kebahagiaan. Tapi kalau pelit, kemudian sombong ya, tidak butuh Allah, tidak percaya surga, itu akan diberi jalan menuju kesengsaraan. Nah, inilah Bapak Ibu untuk siang hari ini. Tentu kita percaya ini firman Allah. Semoga bermanfaat, kita dimudahkan Allah melakukan 3 hal tadi, senang memberi, bertakwa, dan membenarkan adanya surga. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.